Belakangan ini, fans mendengar kabar gembira tentang Power Rangers yang saat ini direncanakan untuk dibangkitkan lagi oleh Disney, di mana Jonathan E. Steinberg dan juga Dan Shutz selaku showrunner Percy Jackson and the Olympians merencanakan untuk menggarap season live action Power Rangers untuk ditayangkan di live streaming Disney Plus dan juga 20th Century TV dengan tetap diproduksi oleh Hasbro seperti halnya season Power Rangers belakangan ini. Dengan demikian, ini tidak hanya kebangkitan bagi Power Rangers saja, namun juga kembalinya franchise ini kepada Disney seperti zaman dulu kala. Sebab pada tahun 2002 sampai 2009, Buena Vista di bawah naungan Walt Disney sudah pernah mengakuisisi Power Rangers sebelum diakuisisi lagi oleh Saban pada tahun 2010. Jadi ini menjawab tuntutan sebagian fans yang kangen banget dengan Power Rangers era Disney untuk balik lagi ke rumah produksi tersebut, terutama setelah didepak begitu saja oleh Netflix beberapa waktu kemarin. Namun kita nggak akan bicara banyak soal kabar tersebut, sebab yang akan kita ulas adalah Troops yang selama ini melekat pada Power Rangers era Disney, mulai dari setengah season Wild Force sampai dengan Power Rangers RPM. Apa saja yang selama ini menjadi ciri khas mereka, dan apakah Disney akan mencoba formula tersebut di era Neo Disney nantinya? Dan kalau begitu langsung saja kita simak 7 ciri khas Power Rangers era Disney versi Tokuvex Indonesia. Original opening. Mungkin belakangan ini di era Neo Saban dan juga Hasbro, kebanyakan dari mereka punya kebiasaan untuk membuat opening series dengan lirik Go-Go Power Rangers sebagai cara untuk meregenerasi lagu lama yang sudah familiar di telinga penonton, walaupun tetap dengan aransemen dan lirik yang berbeda secara penuh. Kita bisa melihat itu di season Power Rangers Samurai sampai dengan Dino Fury, kecuali Cosmic Fury yang sama sekali nggak pakai Go-Go Power Rangers, walaupun itu juga cuma lagu Dino Fury yang digubah ulang sedikit saja. Namun bandingkan dengan Power Rangers pada era Disney, sepenuhnya mereka sudah tidak terikat dengan Go-Go Power Rangers, karena season Saban sebelumnya juga sudah tidak menggunakan lirik itu semenjak pertengahan 90-an. Bahkan pada era Disney, mereka berani membuat gebrakan musik yang lebih variatif, seperti pada season Mystic Force, di mana Power Rangers bertema sihir ini justru menggunakan aransemen musik hip-hop ketimbang musik rock yang selama ini menjadi trademark di Power Rangers. Sama halnya dengan Power Rangers Operation Overdrive yang menggunakan genre musik rap sebagai openingnya. Artinya, Disney sangat berani bereksperimen dengan berbagai jenis musik apapun, meskipun kebanyakan komposer di belakangnya juga adalah orang-orang lama yang pernah bekerja di Saban, seperti Ron Wasserman dan juga Jeremy Switz misalnya. Akan tetapi melirik bagaimana cara Disney membuat film-film musikal selama ini, membuktikan bahwa raksasa media ini selalu punya taste yang sangat baik terhadap penggarapan musik yang sangat variatif tersebut. Dan apakah ini juga akan diterapkan pada Power Rangers baru ke depannya? Super Power. Salah satu ciri khas karakter yang ada di Power Rangers era Disney adalah kekuatan individual tiap anggotanya, di mana mulai diterapkan pada Ninja Storm yang masing-masing memiliki jurus-jurus elemen tersendiri, dan itu tetap digunakan juga pada Power Rangers Dino Thunder yang tiap personilnya punya super power berdasarkan kekuatan dinosaurusnya. Tidak terkecuali semua Power Rangers selama era Buena Vista tersebut. Mungkin yang agak membedakan adalah season RPM yang super powernya hanya ada saat mereka berubah menjadi Rangers. Dan mungkin yang menjadi pertanyaan, kenapa Disney melakukan hal seperti itu? Mungkin jawaban yang bisa diperkirakan adalah karena Disney ingin membuat orientasi action yang lebih intensif, sebab mereka ingin menyajikan aksi stunt pertarungan Rangers yang lebih menarik, terutama saat mereka berada pada wujud civilian, sehingga membuat Disney tidak ketergantungan dengan footage adegan Super Sentai, berbeda dengan season Saban sebelumnya yang lebih menekankan pada aksi martial art atau bela diri, dan itu sempat menjadi lelucon pada episode Once a Ranger yang ada di Power Rangers Operation Overdrive, ketika Adam Park bertarung bersama veteran Ranger era Disney yang semuanya memiliki kekuatan super kecuali dirinya. Karena sebagai satu-satunya veteran Saban, Adam sama sekali tidak punya kemampuan semacam itu kecuali jurus bela dirinya. Dan pertanyaannya, apakah Disney Plus akan menghadirkan elemen semacam itu lagi nantinya? Tempat nongkrong. Sebenarnya ini bukan hal baru di Power Rangers, sebab di era Saban awal semenjak Mighty Morphin, kita punya Angel Grove Youth Center yang menjadi tempat hangout anak-anak gaul di Power Rangers, bahkan terus ada sampai season Turbo. Namun di Power Rangers era Disney, tempat semacam itu coba mereka hadirkan kembali dengan cara yang lebih variatif. Kita bisa sebutkan toko Storm Charger yang menjadi tempat kerja para ninja Storm Ranger, sekaligus tempat nongkrong bagi mereka, atau Hailey Cyberspace yang ada di Power Rangers Dino Thunder, yang kali ini berbeda
berbentuk kafe layaknya Angel Grove Youth Center tadi. Dan tentunya masih banyak lagi beberapa season lain dengan tempat hangoutnya masing-masing. Bahkan sebagian darinya menjadi bagian dari markas Rangernya sendiri. Misalnya Jungle Karma Pizza yang ada di Power Rangers Jungle Fury dan juga Garage yang ada di Power Rangers RPM. Walaupun kita juga tahu bahwa Power Rangers setelah era Disney juga tetap menggunakan trup semacam itu. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena bagaimanapun Power Rangers merupakan TV show untuk anak-anak dan juga remaja. Dan yang dekat dengan dunia remaja tentu saja adalah kafe atau tempat hangout yang juga tetap bisa dimengerti oleh penonton di bawah umur. Dan di tempat seperti itu, biasanya akan ada conversation ringan dan juga fun yang menyenangkan untuk disajikan oleh demografi penonton muda. Jadi bukan dialog berat ala anak kantoran yang tentu saja tidak ada relevansinya dengan kehidupan anak remaja. Banyak eksklusif weapon. Mungkin bukan rahasia lagi kalau Power Rangers mengadaptasikan Super Sentai lengkap bersama dengan semua propertinya. Namun kebanyakan dari mereka berinisiatif untuk membuat eksklusif weapon yang tidak ada pada counterpart Jepangnya tadi. Dan itu sebenarnya sudah diterapkan semenjak Power Rangers era Saban pertengahan. Misalnya In Space, Lost Galaxy, Lightspeed Rescue, dan juga Time Force. Namun Disney bersama dengan Bandai Amerika saat itu nampaknya mencoba lebih menggalakkan merchandise yang merupakan mainan asli Power Rangers, melebihi apa yang pernah seniornya lakukan sebelumnya. Jadi tidak hanya sebatas Battleizer dan juga kendaraan original semata, namun juga ada jenis persenjataan khusus, Morpher original, dan bahkan Ranger eksklusif. Tidak hanya itu, kadang pula ada Zord eksklusif versi Bandai Amerika yang tidak ada pada versi Jepangnya. Karena pada era 2000-an tersebut, Power Rangers memang cenderung toy-oriented, melampaui produksi merchandise pada season era Saban di tahun 90-an. Dan apakah tradisi semacam itu akan terus dilakukan oleh Disney Plus nantinya? Sepertinya mungkin iya, karena bagaimanapun, Power Rangers yang memproduksi mainannya saat ini dipegang oleh Hasbro, pastinya akan tetap punya mainan eksklusif tersendiri. Kita bisa melihat bagaimana Beast Morphers dan juga Dino Fury yang selama ini berani berkreasi. Dan yang menjadi pertanyaan, season Sentai manakah yang akan mulai digarap oleh Disney nantinya? Humor. Tidak salah lagi kalau Disney memang lebih menekankan season dengan nada yang lebih ringan dan riang gembira. Maka dari itu, selalu ada komedi-komedi segar yang menjadi penekanan pada era Disney tersebut. Baik ketika ditayangkan oleh Jetix, Fox Kids, dan juga ABC Kids. Kita bisa melihat bagaimana penyajian Power Rangers Ninja Storm sampai dengan RPM yang berani menyajikan berbagai macam komedi lewat dialog dan juga lain sebagainya. Bahkan season paling dark semisalnya Mystic Force, Jungle Fury, dan juga RPM tetap punya orientasi komedi yang kontras di dalamnya, sehingga berhasil menyeimbangkan antara storyline yang serius dan juga humor yang segar. Dan tahukah kelebihan Disney dalam hal komedi? Karena Disney tidak menekankan slapstick humor layaknya era Saban awal atau Neo Saban setelahnya, dimana bisa kita lihat pada era setelah Disney tersebut bahwa mereka cenderung monoton dengan menghadirkan duo komedi ala Bulk dan Skull dengan konsep slapstick yang sudah tidak efektif lagi. Ya, zaman sekarang anak siapa sih yang ketawa kalau ngelihat muka orang kena krim atau jatuh ke selokan? Berbeda dengan Disney yang berani menghadirkan berbagai macam dialog yang lucu, bahkan karakter komedinya pun bisa disematkan pada para Rangersnya sendiri, yang bahkan kalau kamu nonton lagi saat ini nih, tentu saja masih sangat lucu dan bisa menghadirkan tawa di wajahmu. Jadi tidak selalu tergantung pada duo komedi layaknya season baru belakangan ini. Bahkan kita bisa melihat film-film produksi Disney lainnya bahwa mereka sukses memberi hiburan komedi meskipun dalam film yang paling sedih atau mellow sekalipun. Namun semua tergantung pada penulis-penulis skenario yang ada di belakang layar, misalnya Jackie Merchant dan juga Eddie Guzelian. Sayangnya, penulis berbakat sekaliber mereka sudah dipecat dari Power Rangers. Dan apakah akan ada komedi yang long lasting seperti itu lagi nantinya? Kelly's Explosion. Jika dari tadi kita memuji bagaimana kelebihan Disney, sekarang mari kita bahas soal kekurangannya. Dimana seperti yang kebanyakan fans tahu, bahwa semenjak era Disney di bawah produser yang bernama Bruce Kalish, mereka memiliki semacam troops yang sangat dikritisi oleh para fans, yakni sebuah adegan ledakan yang disebut sebagai Kelly's Explosion. Kita pun sudah berkali-kali menyinggung soal itu di beberapa video sebelumnya, dimana ledakan yang dimaksud biasanya terjadi di bagian background dan kemudian diulang serta di zoom selama beberapa kali.
dan itu terjadi secara terus-menerus pada berbagai adegan actionnya yang mungkin membuat sebagian penonton menjadi bosan lantaran terlalu repetitif. Namun semua menjadi sangat wajar sebab itu merupakan kiat untuk mengisi durasi episode agar sesuai dengan standar durasi televisi pada saat itu. Karena bagaimanapun juga, kita masih bicara soal Power Rangers yang masih tayang di televisi sebagai broadcasternya, bukan OTT atau streaming service layaknya Disney Plus ataupun Netflix yang tidak terikat dengan durasi semacam itu. Namun lepas daripada itu, tidak adil jika kita hanya menyalahkan Bruce Callis yang namanya disematkan pada troops tersebut. Karena sebenarnya, orang yang bertanggung jawab atas Callisplosion adalah sutradara dan juga produser lain yang bernama Koichi Sakamoto, di mana kalian tetap bisa melihat troops ledakan semacam itu tidak hanya di Power Rangers, namun juga di Kamen Rider, Super Sentai, dan berbagai garapan Sakamoto lainnya. Dan kalau Mr. Sakamoto masih bisa dipercaya di Power Rangers ke depannya, apakah masih akan ada jedar-jedar semacam itu lagi? Berani menggarap Sentai tersulit. Dan satu lagi kelebihan Power Rangers pada era Disney adalah bagaimana mereka berani menggarap season Sentai yang sangat menantang sekalipun. Kita bisa sebutkan Dino Thunder, Mystic Force, Jungle Fury, dan juga RPM yang berasal dari Super Sentai dengan footage adegan yang sulit diterapkan di Amerika, mengharuskan mereka untuk lebih rajin lagi untuk menggarap adegan yang lebih original, sehingga budget yang digelontorkan juga nggak main-main jumlahnya, meskipun juga tidak semegah dan semewah produksi Saban Pertengahan, semisal seperti In Space, Lost Galaxy, dan juga lain-lain setelahnya. Tapi bayangkan, season Sentai tersulit seperti Go Onger yang terlalu Jepang dan komedi bisa disulap menjadi season Power Rangers paling dark dan serius sepanjang masa ini, dengan footage Jepang yang seminim mungkin, namun berani menghadirkan berbagai adegan original sesuai dengan plot cerita RPM. Bahkan season Dino Thunder pun yang juga minim footage dari Aba Ranger yang terlalu menekankan komedi Jepang ala anime tersebut, namun tetap bisa menjadi tayangan action remaja Amerika yang independen secara penceritaan. Tidak seperti season Neo Saban atau Hasbro yang lebih sering melakukan skip season dan cenderung pilih-pilih untuk menggarap Sentai tertentu menjadi Power Rangers. Kita bisa sebutkan banyak sekali Sentai saat ini yang telah di-skip dan juga belum diadaptasikan sama sekali. Dan apakah keberanian Disney tersebut masih bisa diterapkan pada era Disney Plus nantinya? Dan sekali lagi, apakah season Sentai yang akan mereka mulai garap pertama kali? Jika proyek ini benar-benar dilanjutkan, silakan tulis pendapatmu di kolom komentar. Sekian dari Tokufex Indonesia. Jangan lupa tonton video-video Tokufex lainnya, like, komen, dan juga share ke media sosial kamu. Akhir kata, salam Tokufex Indonesia.